Halo Rebol, selamat datang sini itu paling absurd. So ya, dia hari ini gue ngumpul sama teman-teman gue biasa acara-acara malam mingguan coy. Dan juga malam ini kita disodori oleh hujan dan juga kopi. Aduh ini bisul anjing nempel di hidung bangsat. Bagi kalian-kalian yang belum nonton video sebelumnya silahkan ditonton ya. Tetap di stay tune di Sinato On Fedah. Share aja di video sebelum-sebelumnya itu pasti ada coy. Karena video itu gak bakal lari di channel gue coy. Karena channel gue doang yang ada kayak itu coy. Karena channel gue cuma isinya absurd doang. Malam ini sangat dingin tanpa ada seorang bidadari sebelah kita coy. Jadi kita bakal tanya-tanya doang ini sama juragan interview style Zik. Jadi kita bakal tanya-tanya sama Zikri ini, dia seorang pengusaha beras, oke beras. Jadi pertanyaan pertama ya, Bro Zikri. Awal mula bisa terbentuk heller beras gitu. Bisa dijelaskan sama penonton biar penonton audiensi mengerti. Ya, saya ceritakan dari awal mulanya ya. Mulanya saya ngurus sapi itu waktu kelas SMP, kelas 2. Semenjak ya saya pernah bilang terus disuruh sampai saya mengerti sekarang. Intinya itu, brother. Kalau ingin kecerahan di masa depan berawallah dari kesusahan. Menurut Bro Zikri ini kalau kita mau sukses itu harus berawal dari nol dulu cuy. Gak bisa langsung sukses aja gitu ya bro ya. Hidup itu bagaikan kopi bro. Ada manis ada pahitnya bro. Ada manis dan ada pahitnya. Kadang kan orang kebanyakan pahitnya jarang manisnya. Terkadang mah bro kalau kebanyakan pahitnya itu tandanya kita belum sungguh-sungguh, belum berniat tuh. Ya intinya kalau dalam berusaha itu ikhlas. Insyaallah mah bro, apa yang kita inginkan tercapai. Sebuah motivasi ya. Motivasi untuk kalian semua supaya rohani kalian tuh tersentuh ya kan. Karena rohani kalian tuh udah busuk anjir. Yaudah. Kita bakal lanjut ke pertanyaan kedua, Pak. Pertanyaan kedua, selain ada beras dan ada sapi di heller pengusaha Zikri ini, ada apa saja ya? Tanya-tanya santuy. Ya selain dari saja jualan beras, ternak sapi, saya juga pernah kerja sampingan seperti kalau hari-hari libur sekolah saya kayak panen padi, saya ikut angkat padi di sawah. Alhamdulillah lah kalau dalam upahnya lumayan gitulah brother. Intinya kalau mau banyak duit mah brother, selalulah berusaha walaupun itu hasilnya masih kecil, yang penting kita usaha terus. Kan kalau sekolah kan kebanyakan hari libur. Jadi kalau libur itu janganlah buang-buang waktu kalian dengan bermain, canda-candaan. Kalau dapat ya carilah kerja untuk menghasilkan uang gitu. Dan Bentar bro, ini orang makan ini rusuh banget bro. Bentar ya Bang Genteng. Masih ingat nih Bang Genteng nih ada di video sebelumnya. Tapi lo minggir dulu bro, gue lagi interview nih ya Bang Zikri pengusaha nih bro. ya, itulah intinya brother. Kalau ada waktu luang kayak hari libur sekolah, kalau dapat waktu libur itu janganlah dijadikan untuk cuma bermain-main, keluyuran sama-sama teman yang tidak menghasilkan. Carilah waktu itu untuk menghasilkan uang lah. Jadi kalau kalian dapat uang sedikit-sedikit kan bisa ditabung. Insya Allah brother, kalau ditabung bisa menjadi modal untuk usaha yang brother inginkan. Siap. Itulah saran dari saya. Mudah-mudahan menjadi manfaat bagi brother semua. Kopi dulu brother. Bisa lihat kan, jiwa-jiwa pengusaha itu udah muncul dari sekarang bro. Itu emang mutlak pengusaha anjir. Gue yakin ini Zikri ini bakal jadi pengusaha sukses bro. Amin. Karena pahitnya tuh udah dirasain dari awal bro ya kan. Bukan saya ngomong sok-sokan itu, cuma emang ini dari saran dari orang juga, dan saya harus menyampaikan kepada brother yang sekarang lagi termotivasi dengan soal-soal kayak percintaan, kegalau-galauan ya. Mending sekarang janganlah pikirin yang itu-gituan ya. Jangan takut tidak ada pasangan. Pasangan itu akan datang kalau kita sudah mempunyai penghasilan ya. Berapa pasangan yang brother inginkan bisa tercapai ya. Kalau penghasilan kalian sangat
banyak gitu. Sukses. Amin. Nah, perasaan tadi kita ngomongnya ke pengusaha, kok ke cinta lah apa bro? Karena itu dalam usaha itu ada cinta juga ya, Bro. Ya. intinya sekarang itu ya saran. So, lanjut ke pertanyaan ketiga ya, Bro. Ya. Apa yang mendasari Bro ini mau jadi pengusaha sapi atau punya usaha healer gitu, Bro? Ya, Silakan dijawab, Bro Zikri. saya berniat saja saya sering dikasih saran sama bapak saya dan awal itu saya kamera Bro Zikri. dan awal itu saya juga tidak fokus dalam menjalani ngurus-ngurus sapi seperti kayak beras itu saya cuma sekarang membantu ayah bapak saya dalam menjual-jual gitu. Alhamdulillah lah sekarang udah banyak orang yang membeli beras dari bapak saya. Ya terus mulai saya ngurus sapi. Awal itu saya kan sering dikasih saran dalam mengurus sapi. Jadi belum terfokus dari kelas 2 SMP sampai kelas 3 dalam mengurus sapi. Dan pada saat saya sudah kelas 3, pada saat itulah saya mulai ngomong sendiri gitu karena jadi saya tekadkan dalam hati kalau saya bersungguh-sungguh gitu. Alhamdulillah lah sampai kelas 1 SMA saya mendapatkan 2 ekor sapi jantan pula, brother. Iya. Jadi saya sudah mulai Dapatnya dari mana tuh, Bro? Sapi 2 itu, Bro? ya dari induknya lagi hamil gitu, Bro. Hamil. Ya, lagi hamil gitu. Jadi Yang ngambilin siapa, Bro? yang ambilin Bapak Mentari, Bro. Iya, Pak Mentari siapa? Di keruk-keruknya masuknya tangannya. Sapi tersebut saya mendapatkan bibit yang sempurna. Jadi awal itu sudah berumur 8 bulan kami berniat untuk menjual karena mau menyiapkan rumah yang masih terbengkalai ya masih gitulah, belum. Bentar, Bro. Tadi kan sapinya lahir tuh. Kan sapi itu kan banyak jenisnya kan, sapi Iya. limosin, sapi Brahmana. Jadi sapi yang mana yang lahir nih, Bro? Apakah sapi Brahmana Sapi atau limosin? induknya ada 2 gitu, Bro. Jadi ada satu yang limusin semua duanya, tapi yang satunya lagi bibit limusin dan satu lagi semental, Bro. Jadi udah berumur bujang-bujangan 8 bulan gitu, saya orang tua juga mikir kan rumah masih belum siap, saudara juga banyak perempuan, jadi mikir itu setidaknya kami menjual Jawi yang berbujangan 8 bulan. Alhamdulillah juragan sapinya mau membeli 26, brother. 26 26 juta. Satu ekor ya, Bro? 2 ekor, brother. 2 ekor jadi Iya. ya 13 juta 1 ekor. Ya, betina betina bujang enggak laki-laki, brother. bujang. Bujang. Sapi bujang. Iya. Sapi bujang. Kiri itu bujang. Apa? Ya. 30 juta pada lupa saya. Juta. Tidak 26 juta. Yang 26 juta itu pas kelas 3 SMP. Yang 30 juta itu pas kelas 1 SMA. Saya cuma mendapatkan 3 juta, brother. Saya beli HP yang anggaran 2 juta 150 ribu dan selebihnya untuk masuk sekolah, beli baju, beli gitu, semuanya gitu. Ya sekarang sampai habis dijual itu induknya juga hamil lagi tapi hamil lagi sama Bapak Mentari yang sudah dikeruk-keruknya, brother. Keruk-keruknya Jadi tangannya. semuanya bibit cuma ya, Bro? Nggak ada yang ditabrak itu, Bro? Enggak ada ditabrak, brother. Oh, iya. Karena sapi saya belum pernah ditabrak. Karena dia takut-takut lari-lari ditabrak, brother. Walaupun dia minta kawin, brother, karena dia sering dikeruk, brother. Masukkan tangan kita terus ditembakkan itunya. Kalau Kalian paham lah ya, itu per. kalian pasti paham tuh, brother. Kan betul, brother ya. Tadi kan sapinya
30 juta ya kan? Iya. Yang tadi itu. Pas Berarti harga satu sapi itu berapa brother yang jantan satu 16 satu brother. 16 juta itu yang Satu 16 yang semental dan 14 yang limusin. 16 juta itu kira-kira itu udah medium atau yang udah mahal banget tuh yang 19 juta kalau Itu jual bujangan. Berarti 8 bulan brother. Kalau dihitung dagingnya mungkin 50 kilo belum sampai. sapi. 100 kilo belum sampai gitulah. Berarti untuk yang sapi-sapi masih kecil tuh udah termasuk mahal atau Itu jual ketujuh namanya brother. jual jual apa gitu? yang mau aja yang mau Ya, gitu ya. jual karena sapi itu bagus kan, jadi berapapun kita jual dia mau beli gitu. Palingan dia nego cuma agak sekitar lah 1 jutaan, palingan dia nego segitu. Jadi sesudah dijual yang bujang itu lahirlah induknya kan. Pas dijual itu induknya juga sedang hamil brother. Jadi pas semenjak saya kelas 2 SMA berenang lagi. Gak apa berenang itu bagus brother. Apalagi yang berenang sapi brother. Lahir menghasilkan uang. Lahir lagi lah induk dari 2 tersebut, dan anaknya tidak bujangan lagi brother, tapi gadis betina. Kedua ekornya. Terus karena ada gadis brother, saya tidak mau dijual karena saya mau besarkan, pengen dijadikan induk untuk penerusnya gitu. Jadi sesudah itu sudah besar, saya juga tidak terlalu tidak terlalu memikirkan makannya, karena kalau betina kan tidak perlu dicari makan kayak dibanyakin gitu, sagunya dibanyakin, karena betina tidak semahal bujangan ya, sapi jantan, sapi jantan brother. Iya. Karena jauh jarak jualnya itu sangat jauh beda. Kalau sapi jantan kan hitungan dalam daging brother. Jadi kalau betina ini cuma laku agak murah gitu. Palingan kalau 8 bulan itu hanya sekitar 10 brother. Sangat murah. 10 juta ya brother. Karena Jadi sapi murah. betina tuh lebih murah harganya daripada sapi Ya, jantan. sapi jantan. Jadi karena murah kan mending jadikan induk brother. Iya. Di sini apa yang membedakan sapi betina itu sama sapi jantan tuh bisa beda harga gitu brother ya. Padahal kan sama sapi gitu. Ya, kalau Itu namanya rasisme brother. sangat beda brother. Kalau sapi jantan kan kalau dibesarkan kan tumbuhnya menjadi daging gitu, banyak dagingnya. Kalau sapi betina Jadi kalau sapi betina tumbuh besar jadi tulang ya brother. daging juga brother, cuma tidak sebesar kayak sapi jantan. Kalau sapi jantan semuanya besar brother. Kentang-kentang di bawahnya juga terjun besar. Biji-bijinya ada Besar brother, semuanya Iya. besar. Apalagi kalau dikasih makannya kayak ampas tahu lengkap semuanya kan. Jadi sekitar 3 tahun ya udah laku tuh. Kalau kayak sapi semental asli kan 30 juta laku tuh satu ekor. Hitungan daging lagi kan brother. Kalau lebih 200 kan lumayan juga, sekitar 20 juta lebih kan duitnya satu ekor. Sesudah itu kan brother, karena induk sapinya melahirkan betina, Ya. setelah dibesarkan kan induknya juga hamil lagi brother. Ya hamil, jadi juga masih betina brother, masih betina lagi, brother. ronde pertama kan bujangan, Bisa gitu kalau betina. ronde kedua juga bujangan, ronde ketiga masih betina gadih, ronde keempat juga gadih pula. Jadi setelah ronde keempat ini gadih, alhamdulillah kan alhamdulillah yang anak gadisnya itu saya jual 1 ekor.
Iya. Ya karena kan kakak juga mau merit, jadi uang tuh meritnya masih kurang brother, jadi terpaksa dijual. Setelah jual kan alhamdulillah induknya juga masih hamil brother. Kira selama saya ngurus sapi itu dari kelas 2 SMP brother sampai sekarang sekitar 12 ekor udah menghasilkan 12 ekor sama saya. Dari SMP tuh bro ya. Ya, dari Dari SMP sampai sekarang udah 12 ekor ya bro. Ada 12 ekor gitu. Termasuk yang gadis itu juga udah satu kali melahirkan, juga saya jual kemarin karena susah kali saya mengurusnya. Saya juga cuma sendiri, kemunakan saya juga nggak mau ngurus sapi karena pernah jatuh orang sama hutan padinya brother. Semenjak jatuh orang sama hutan padi itu dia takut brother, nggak mau lagi ngurus sapi. Kecelakaan ya bro ya. Kecelakaan bro, paksa saya sendiri ngurus. Sekarang ada 5 brother. Ya, sesudah melahirkan yang betina itu Ya, coba. saya Jadi kalau bagi kalian yang mau ngaret gitu ya, nyabik, lu tau nyabik kan, ngaret. Nyabik. Lu tau nggak rumput Atau rumput untuk sapi makan gitu, disabit gitu, ya tahu aja lah ya. Jadi kalau kalian bawa itu di motor jangan terlalu berlebihan muatannya, ya kan, jangan terlalu panjang banget rumputnya. boleh berlebihan brother, tapi harus hati-hati dalam membawanya kan. Tidak boleh ngebut-ngebutan. Kalau pengen ngebutan boleh, tapi harus pas tujuan itu, jangan sampai kesenggol orang. Ya kesenggol orang kan kerja 2 kali, sudah orangnya diobatin, nah, terus kita juga disuruh memperbaiki motornya kan. Ya banyak yang terkena kita brother, jadi kita harus hati-hati lah dalam bawa barang atau apapun. Iya. Bawa narkoba juga hati-hati. Anjay. yang barusan nggak masuk hitungan ya. Iya. Kalau hati-hati bawa narkoba tetap juga tangkap brother, cuma itu kerjaan mas. Yang jelas itu haram. Anda tahu haram? Jangan coba-coba narkoba ya. Jadi juga- ikutin aja pengusaha Zikri ini, dia nggak pakai narkoba tapi dia suci juga kok. Kembali ke laptop. Ya. Jadi sepi sekarang di rumah berapa bro? Di rumah ngapain di rumah? Di healer, Bro. di kandang ya. Di rumah nggak mungkin kan, saya juga tidur di rumah, sapi gak tidur di rumah. Iya. Gila saya brother. Jadi sepi di kandang berapa ya brother ya? Ada 5 brother, 1 sapi kembar. Sepi kembar. Ya, Jadi saya semuanya simental ya brother ya? 2 yang brother yang kembar, selebihnya limusin gitu. Dua Ada semental, lebih dari mesin. semental tidak dijual kan, kemarin dijual brother. Kasihan gua liatnya, nangis dia pergi brother. Alasan dijualnya karena udah bosan juga brother ya? Bukan bosan brother, Bosan. ngurusnya tidak kuat lagi. Saya cuma sendiri brother, pasangan saya juga nggak ada kan. Kalau ada pasangan kan ada gitu yang semangatin brother. Boleh gitu yang mau cari pasangan bisa lihat dulu, lirik dulu Abang Zikri ini pengusaha sukses nih. Ya, Kita lanjut lagi pertanyaannya. Jadi sepi tadi berapa? 6 bro? 5. Tapi sekarang udah 5. Dari 12 jadi 5 bro. Dua anaknya cuma semenjak saya ngurusnya, saya melahirkan. saya mengurus Kopi. Kasih kopi dulu bro. Biar karena paru-parunya Selama smile. saya dari kelas 2 SMP ngurus sapi, 12 kali sapi itu melahirkan karena saya. Wah anjay. Melahirkan ya anjay. Yang dijual sudah sekitar 8-an brother. Tinggal Ada 8 bro. 4 sekarang brother. Tidak 8 brother, 9-an brother. Jadi bener berapa nih bro? Anaknya juga itu ya 12 tapi mati 1. Mati Itu karena keinjek. tidak, karena dia kelulusan keluar gitu brother, mungkin Kelulusan ya. ya kelulusan namanya. Sarjana Sarjana kekurangan bulan. sarjana kurang bulan. SKP ya. Bulannya belum tepat brother, dia sudah lahir. Ya, belum berbulu juga. Jadi Belum tidak hidup. prematur ya. Prematur brother. Dalam rezeki yang kasih Allah kembar, ya malangnya juga ada kan. Iya. Rezeki kan tidak sempurna terus yang dikasih. Pasti ada juga yang malangnya yang Pasti.
kok pasti gitu kan ya. Iya. Yang penting kita harus bersyukur, brother. Itu pun mungkin karena kesalahan kita yang terlalu lalai dalam mengurusnya. Intinya hidup itu, brother, jangan saling disalahkan. Coba introspeksi diri diri kita masing-masing. Apakah kita sudah sanggup ini itu? Nah, tidak boleh mengeluh. Ya. Nah, intinya harus sungguh-sungguh. Nah, saya kebanyakan saran ya dari tadi. Ya bagus. Gak apa, biar durasinya lama gitu bro ya. Cuma, brother, sekarang ini kebanyakan orang ngasih saran tidak pernah didengar, brother. Oh iya benar. Contohnya guru kepada kita kan, guru sering ngasih kita saran, tapi kita sering memperolok-olokkan guru. Benar banget. Kenapa lah, brother? Makanya pelajaran guru itu tidak pernah masuk ke otak kita, karena kita sering memperolok-olokkan dia, bercerut-cerutkan dia. Intinya itu saling menghargai gitu. Hargailah seseorang hargailah seseorang agar ilmu itu limpah-limpah pada kita karena Siap. Menuju langsung ke pertanyaan terakhir bro. Ini pertanyaan mungkin bakal jadi pertanyaan terbesar yang bakal gue tanya sama Bro Zikri ini bro. Jadi penghasilan setelah mempunyai sapi ini, apa lanjutan? jumlah semua sapi yang udah terjual tuh berapa gitu bro kira-kira bro? Kalau dihitung, brother, sampai sekarang gitu palingan 26, brother. 6. 15. Sapi ya, gini dah. Betina 15 tambah 17. Induk sama anak kemarin. Palingan kira-kira, coba saya kalian dulu, brother. Kan Iya. Ntar ya brother ya. lemah dalam kali-kali, brother. Cuma saya IPA, kena IPA. Yang penting kerja keras bro. Kalau urusan itu hitung tuh biar nanti istri di rumah bro ya kan. Orang yang semangat. Iya. Jadi kita ini kerja doang. Yang ngitung duit tuh biar istri nanti bro ya. Itu tipe laki-laki idaman bro. Kalian bisa lihat di sini bro ya. Kali 26, brother. Kali 15, brother. Lo makan remah-remah lo jatuh anjing. Lu nggak lihat nih Bro Zikri lagi ngitung duit nih. Tampol duit mati lo. 15 tambah Siap. Saking banyaknya yang didapat dari penghasilan menjual sapi itu jadi susah. 103 juta, brother ya. Itu pun juga habis semuanya karena ya untuk perbaiki rumah, bukan perbaiki, brother ya, tapi memperlanjutkan bangunannya gitu. Brother. Wow. 103 juta, bro. Berapa sapi, bro? Berapa yang dijual, brother? Bukan 103, brother. 88 ya, lupa saya lupa. 88 juta. 88 juta ya, 88. 88 juta terjual dari berapa ekor sapi, brother? 2 4 6 12 tadi, bro. Bukan. enggak, bukan 12, 8, brother. 8 ekor ya. Iya, 8 ekor yang kecil 2 ya, bro. Induk sama anak 2 induk, 1 anak, 1 itu yang bujangan 2, 4, 6, terus betina 2. Betina 2, bro. Gadi ya, masih betina umur-umuran yang 9 bulanan, 11 bulan. Oh, gitu-gitu, bro. Jadi ini udah dapat 88 juta dari semua sapi yang udah dia jual gitu ya, bro ya. Jadi gitu aja, bro. Yang penting ada usaha gitu. Gua mengalir terus, bro. Ibaratkan sapi itu sebagai tabungan ya, bro ya. Ya, tabungan untuk modal kayak gitu. Kalau pengen lanjutin usahanya, tabungin modal itu, jadi mana tahu kan lama-lama makin meningkat seperti bukit gitu kan. Jadi ibaratkan aja sapi itu sebagai tabungan lo, bro. Ya sekarang mungkin lo modal, pahit dulu. Mungkin sekarang lo bakal pahit dulu, kayak ngaret gitu, bro, kayak nyabik-nyabik potong rumput gitu kan. Tapi lah Kalau belum ada modal, brother, belum ada modal untuk ngurus sapi, kerja ngurus sapi orang juga bisa. Pinjam, misalnya kayaknya pinjam sapi orang gitu, jadi bisa kita uruskan. Melahirkan satu belum cukup,
kita satu itu masih bagi dua. Kalau anak yang keduanya dapat melahirkan lagi, baru kita dapat 1 ekor sapi. Nah gitu bro. Di mana ada paha, di sana ada kaki. Di mana ada usaha, di sana ada rezeki ya bro ya. Jadi biasanya itu pepatah Minang tuh bro. Di mana ada paho, di situ ada kaki. Di mana ada usaha, di situ ada rezeki. Cuma orang Minang brother, saya kalau kata itu kadang tidak tahu kadang, brother. Gak apa-apa brother. Kita lupa kan. Yang penting usaha keras brother. Apa usaha mina tapi nggak ada usaha, apa gunanya brother ya? Cuma Jadi bro, segitu aja bro ya. Jadi kesimpulan dari usaha sapi ini apa bro? Apa yang kesimpulan dari usaha yang saya sebutin tadi, kesimpulannya itu bersungguh-sungguh, niat dan tulus, ikhlas dalam menjalani sesuatu. Selalulah berusaha, semangat, tidak pernah ngeluh, karena kunci kesuksesan itu memang berawal dari kesusahan brother. Jadi tidak semudah itu langsung langsung sukses, sudah mempunyai semuanya kemewahan. Tidak semudah itu. Intinya harus berusaha. Apa yang kita inginkan kan mudah-mudahan tercapai. Ya itulah inti dari semua cerita yang kita sebutin tadi. Semoga menjadi manfaat bagi kalian semua. Amin. Salam brother. Nggak ada salam-salam brother, ini bukan channel-channel sukses-sukses gitu bro. Jangan malu melakukan pekerjaan apapun ya brother ya. Karena di dunia ini memang kita dituntut untuk bekerja bro. Manusia itu dituntut untuk bekerja dan dituntut untuk berusaha ya bro ya. Dan untuk menghadap Tuhan nanti kita punya bekal untuk apa yang pernah kita lakukan di bumi ini bro. Siap nggak bro? Siap. Jadi itu ya. Itu brother, kalau kita memikirkan dunia, cuma memikirkan dunia brother, tidak mungkin lah di akhirat. Bekal untuk akhirat kita tidak ada kan. Yang penting itu Jadi mah dalam usaha itu ada ikhtiar, ada dunia juga dipikirkan, akhirat juga dipikirkan. Tidak dunia saja, kayak sekarang kan orang mikir kan terlalu cinta sama dunia sampai takut dengan virus corona. Kalau mati brother ya tetap mati gitu, sampai ada masanya. Ya itulah. Mungkin itu tadi sedikit cerita dari kisah seorang pemuda sukses yang dari awal udah merintis karir sebagai pengusaha sapi gitu ya bro ya. Jadi dia udah ngalamin pahit manisnya hidup ini ya, walaupun kedepannya mungkin bakal terus dirasain pahit manisnya ya bro ya. Tapi ketahuilah bro, dalam pahitnya sekarang ini akan ada buah manis yang akan kita petik untuk besok ya bro ya. Anjay, jadi baru tegur tentang dia mah. Nah itu aja ya bro ya. Jadi itu dia pengusaha sukses Zikri yang udah berpenghasilan 88 juta selama 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun bro. Sekitar 5 tahun dia udah mencetak penghasilan sekitar 88 juta dari menjual sapi semuanya. Karena sapi itu ibarat tabungan bro ya. Udahlah. Ya itu itu aja ya, persiapkan aja diri lo untuk menghadapi dunia ini. Dunia ini memang kejam, jadi biasakanlah diri lo. Siap? Siap nggak lo? Siap nggak lo? Siap nggak lo? Ya, thanks for watching and don't forget to like, comment, and subscribe and see ya.